Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi shalom. Ada sukacita saudara, ada sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Pendeta Markus Maukari dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya dari Sinode Gereja Kebak Injil Indonesia, atau yang dulu dikenal dengan nama Sendi. Tetapi dalam pelayanan saya tidak terikat oleh organisasi. Tapi siapa saja yang mengaku Yesus Tuhan dan Alkitab adalah firman Allah, maka dialah saudaraku dan dialah saudariku. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga. Istri saya hanya satu, dan anak juga cukup 4 saja. Dan puji Tuhan, saya melayani Tuhan kalau di Gereja Kebak Injil Indonesia itu sebagai Ketua Komisi Penginjilan sudah 2 periode. Dan puji Tuhan, ya sebentar kalau ada waktu saya bisa nyanyi. Saya bawa flash ya. Jadi saya tidak saja menjadi seorang pekabar Injil, tetapi Tuhan mengaruniakan saya juga sebagai pencipta lagu, dan juga sekaligus nyanyi, sekaligus aransemen sendiri. Dan puji Tuhan, ada beberapa lagu yang sudah saya buat. Saudara bisa kunjungi channel YouTube saya, Pendeta Markus Maukari. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, supaya lebih banyak lagi orang diberkati oleh Tuhan. Saya menciptakan beberapa lagu, dan lagu saya kalau semua dihitung sudah hampir 100 lagu. Dulu masih zaman pakai CD, sudah 3 album saya keluarkan. Dan sekarang sudah bertebaran di YouTube. Dan saudara tahu, lagu dari Vicky Salamor, Cinta Beda Agama. Lalu saya bikin lagu Cinta Satu Keyakinan. Tapi saya nggak bisa nyanyi di sini. Kalau orang muda boleh dah. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pujian lagu terakhir yang saya ciptakan adalah Yesus Penolongku yang Setia, dan juga ada beberapa dangdut lainnya. Dan kalau sebentar masih ada waktu, saya khotbah lebih cepat daripada waktu ditentukan, supaya tepat 45 menit saya bisa berhenti. Mudah-mudahan flash saya bisa nyambung dengan keyboard sebentar. Baik, saya di Manado, ini yang kedua kali. Pertama di tahun 2018, kemudian di tahun 2024 melalui Pastor Don, sehingga saya bisa ada di tempat ini memuji Tuhan. Pada tahun 2018 saya minum saraba di depan, lalu saya tumpang tangan ke gereja ini. Tuhan, suatu saat saya akan berkhotbah di tempat ini. Dan Tuhan jawab hari ini. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Jadi saya dulu tinggal di Jakarta kurang lebih 16 tahun bersama Talita Dodo. Jadi Talita Dodo adalah pelatih vokal saya. Ya, mungkin suara saya tidak terlalu bagus ya, tapi nanti kita dengarkan. Baik saudara-saudara, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Matius 8. Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Karena ayat ini singkat, saya sendiri akan membacakannya, dan Alkitab di tangan saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan ketika Yesus naik ke dalam perahu. Murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Garis bawahi kalimat ini, Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu,
sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Jemaat Tuhan, sama-sama membaca ayat 27. 2, 3 mulai. Puji Tuhan, dari bacaan Alkitab kita saya akan bicara beberapa menit ke depan tentang lompatan iman. Apa saudara? Tentang lompatan iman. Apa yang dimaksudkan dengan lompatan iman? Lompatan iman adalah berbicara tentang satu dinamika iman yang tidak statis. Iman yang terus menerus bergerak melawan arus yang bertentangan dengan kehendak Allah. Iman yang terus bergerak dari satu tingkatan kehidupan rohani yang paling mendasar sampai mencapai tingkat yang paling tinggi. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Bilang orang di sebelah saudara, lompatan iman adalah dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang rendah naik ke tempat yang tinggi. Tidak hanya berjalan di tempat, tapi dia harus naik dan terus naik. Alkitab berkata, sudah lama kamu menjadi orang percaya, seharusnya kamu menjadi pengajar, tapi kamu masih lagi diajar tentang dasar-dasar pokok iman kita, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, tentang penumpangan tangan, tentang baptisan. Terus dipersoalkan, sebenarnya kita harus sudah naik satu tingkat daripada dasar-dasar yang telah diletakkan. Orang Kristen tidak stagnan. Orang Kristen tidak statis. Orang Kristen itu dinamis dan fleksibel. Dia bisa ada pada keadaan mana saja, dan keadaan itu tidak bisa menggoncangkan imannya. Di keadaan seperti apa saja, situasi kondisi macam apa saja, dia akan terus bergerak tanpa hambatan apapun. Itulah yang dimaksudkan lompatan iman. Jemaat Selafida yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita Matius 8 ayat 23 sampai 27, saya menjumpai beberapa kebenaran yang akan kita renungkan bersama berkaitan dengan lompatan iman. Mari kita perhatikan ayat 23 dan 24. Dia berkata demikian ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Hal yang pertama berkaitan dengan lompatan iman adalah setiap orang percaya dituntut untuk meninggalkan zona nyaman dan masuk ke dalam zona tidak nyaman. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid masuk ke dalam perahu, mereka meninggalkan tempat yang nyaman. Mereka masuk ke dalam perahu, dan tanpa mereka sadari bahwa mereka akan menghadapi persoalan besar di tengah-tengah pelayaran itu. Sebelum mereka melangkah masuk ke dalam perahu, mereka ada di pinggir danau, mereka ada di tempat yang paling nyaman. Kalau mereka ada di tempat nyaman, lalu kemudian terjadi badai dan gelombang di tengah danau, maka tidak akan berpengaruh pada mereka yang ada di darat. Mereka akan fine-fine saja. Jika seandainya pada zaman itu sudah ada media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, maka saya kira peristiwa yang terjadi di tengah danau itu akan disuting, diambil gambarnya, di-upload ke reel, ke story, dan berkata, "Hai guys, tahu nggak sih terjadi gelombang di sana, banyak orang yang mati." Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus bersama dengan aku dalam perahu. Kita mau menyeberang danau, mau tidak mau mereka harus ikut, suka tidak suka harus ikut, senang tidak senang harus ikut. Mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka, harus rela masuk dalam zona tidak nyaman. Jemaat dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus berani meninggalkan zona nyamannya, masuk di dalam zona tidak nyaman. Kalau saudara masih bermain-main di zona nyaman, saudara tidak akan menjadi dewasa. Dan kalau saudara tidak dewasa, saudara tidak pantas menjadi pengantin mempelai pria yang bernama Yesus Kristus. Siapa di antara bapak ibu yang pernah mau menikahkan anaknya baru kelas 3 SD? Anaknya perempuan baru kelas 3 SD dilamar oleh Satpol PP. Datang bertemu orang tuanya, aku jatuh cinta pada Kesia yang berumur 3 tahun. Orang tua menawarkan, ada anak kami sudah 20 tahun. Tidak, aku lebih suka pada yang 3 tahun.
Orang tua mana yang merelakan anaknya umur 3 tahun menikah dengan Satpol PP yang umur 45 tahun? Anak itu tidak pantas menikah dengan orang dewasa. Orang dewasa hanya menikah dengan orang dewasa. Amin. Jadi saudara dan saya kalau belum dewasa rohani, masih bermain-main di zona nyaman, Anda dan saya tidak pantas menikah dengan mempelai pengantin laki-laki yang bernama Yesus Kristus. Hanya orang dewasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita harus meninggalkan zona nyaman kita, masuk dalam zona tidak nyaman. Ketika saudara mengambil keputusan masuk dalam zona tidak nyaman, disitulah baru saudara bisa melihat apa mujizat-mujizat. Di dalam zona tidak nyaman, baru saudara mengetahui apa artinya seruan kepada Yesus, apa artinya berdoa, apa artinya intim dengan Tuhan, manakala kita ada di dalam zona tidak nyaman. Saya berikan contoh zona tidak nyaman. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Ini zona tidak nyaman. Jika pipi kiri mau ditampar, kasih pipi kanan. Bukan berarti saudara pergi ditampar pipi kiri, ini lagi sebelah. Jika kamu dikutuk, berkatilah. Jika kamu dicaci, berdoalah. Susah sekali mengampuni orang yang menyakiti kita. Siapa di sini yang belum move on? Kenapa susah move on? Karena masih terbayang-bayang masa lalu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali waktu terjadi pertengkaran antara dua sejoli yang sedang dijatuh cinta, di mabuk asmara. Entah kenapa laki-laki ini, ya, dia mungkin menyakiti hati si wanita, sehingga si gadisnya lari. Ya. Si kekasihnya pegang tangannya, ayo deh, aku minta maaf. Apa dia bilang? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Lepas benaran masuk sungai dia. Dan saudara tahu, sesampai di rumah si gadis ini, dia naik ke lantai 2 rumahnya. Lalu dia berkata, pergilah kau sudah menyakiti hatiku, dasar laki-laki buaya darat. Lalu si cowoknya bilang, deh, minta maaf, aku bukan tipe laki-laki buaya darat, tapi aku biawakku. Aku bukan buaya darat, aku biawak. Dan bersyukurlah istri-istri mempunyai suami berkumis, karena dia bukan kelompok buaya darat, tapi dia kelompok lele. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau jadi murid Yesus Kristus, harus meninggalkan zona nyaman saudara, masuk di dalam tidak nyaman. Bukan berarti saudara berdoa, Tuhan kirimkanlah ketidaknyamanan, bukan begitu. Dia akan berlangsung secara normal. Maka saya berkesimpulan, ikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Bilang orang di sebelah saudara, ikut Yesus itu nggak gampang. Ikut Yesus itu nggak enak. Nah kalau nggak enak, kenapa kita bertahan mengikuti Yesus? Kalau mengikuti Yesus tidak enak, kenapa kita mau menyembah Dia? Karena fokus kita bukan pada penderitaan, tapi pengharapan akan kekekalan. Itulah yang menjadi fokus kita. Karena Alkitab berkata penderitaan zaman sekarang tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Filipi 1 ayat 29 berkata, kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tapi menderita juga untuk Yesus Kristus. Dan di dalam perlombaan penderitaan itu kamu hanya lihat Yesus saja. Inilah pemimpin iman kepada kesempurnaan iman. Kita ikut Yesus Kristus, pasti akan mengalami banyak tantangan. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa, akan disiksa, disalibkan, dibunuh, dikuburkan, tapi pada hari ketiga akan bangkit kembali. Lalu Petrus tarik Yesus ke belakangnya dan berkata, dijauhkanlah kiranya Allah penderitaan itu. Lalu Yesus balik dan bukan berterima kasih. Oh, terima kasih ya Petrus ya, Om PU terima kasih karena sudah mengingatkan saya, sudah mendoakan saya. Apa yang Petrus dapatkan? Dia tarik Yesus ke belakangnya dan berkata, kiranya Allah menjauhkan penderitaan itu. Lalu Yesus menoleh dia dan berkata, hai setan, enyahlah engkau.
Petrus yang ikut Tuhan Yesus dibilang setan. Berarti orang-orang yang tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri itu setan. Bilang orang di sebelah saudara, mau jadi setan? Jadi kita percaya Tuhan pasti memberkati kita, amin. Tuhan pasti memakmurkan kita, amin. Tapi kita bukan pengagum teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran berkata, jikalau kau ikut Tuhan begitu lama, hanya sepeda motor terus dan tidak punya mobil sampai mati, tandanya kamu bukan anak Tuhan. Kamu belum diberkati. Saudara, beberapa tahun itu saya bonceng istri saya dan keempat anak. Bayangkan bobot badan saya seperti ini, lalu membonceng istri saya dengan motor Max. Lalu motor larinya kayak mana? Kayak bebek angsa. Lalu saya berdoa, Tuhan minta mobil, Tuhan kirimkan pick up. Lalu orang bilang sama saya, pendeta Maukadi sudah hampir 30 tahun melayani, kok hanya dapat pick up? Berarti Anda kurang berdoa, Anda kurang beriman, Anda kurang setia melayani Tuhan, maka dikasih cuma pick up. Saya berkata, tidak. Karena saya melayani Tuhan bukan cari uang, bukan cari kekayaan, tapi cari jiwa untuk dibawa pulang ke surga. Soal Tuhan memberkati dengan mobil apapun itu sesuai kehendak Tuhan kapan saja. Jangankan Avanza, bisa dia berkata, hai Markus, kau akan kuberikan Pajero Sport. Sesuai kehendak Tuhan dan tepat waktunya. Ngapain saya pikir-pikir susah dengan berkat? Bukan kalau kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita kerajaan Allah dan kebenarannya, fokus Tuhan menambahkan itu pada kita. Tapi kebanyakan orang hanya mencari yang ditambahkan, kebanyakan orang hanya mencari yang ditambahkan, mencari bonusnya saja. Pergi pulang, pergi pagi, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Pergi pagi kerja, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Lama-lama anak tidak kenal bapaknya. Dan ditanya sama mamanya, Ma, gimana wajah bapakku? Karena istri sulit menggambarkan wajah bapaknya. Diambil potret nikah dan bilang, ini bapakmu. Wah, hebat juga bapak saya. Orang berusaha berjeri lelah, menguras tenaga, pikiran dan waktu untuk mengejar bonus. Sedangkan Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan memberkati kita dan menjadi berkat bagi orang lain, why not? Kenapa tidak? Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus ikut konsep Tuhan. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri. Menyangkal diri bukan berarti menganggap diri tidak berarti. Dasar lu Markus, hitam tidak jelas, kau tidak ada artinya. Bukan begitu konsep menyangkalnya. Menyangkal diri adalah kita menyangkalkan semua keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Allah dan hanya tunduk pada kehendak Allah. Ya Tuhanku, biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Dan itu dicontohkan oleh Yesus Kristus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika boleh ambil cawan daripadaku, tapi bukan kehendakmu melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus menaklukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Ketika dia berdoa begitu, Bapa tidak menjawab doanya. Bapa hanya beri dia kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Saya mau bilang buat saudara sekalian jemaat Sola Fide, setiap orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati, dengar baik, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang tunduk pada kehendak Allah, dia harus menyadari bahwa tidak selamanya semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak selamanya. Kalau kita mengerti konsep ini, hidup damai, aman, dan sejahtera. Tapi kalau orang yang tidak memahami konsep ini, mereka berdoa dan Tuhan tidak jawab. Dia ngancam Tuhan, kalau kau tidak menjawab doaku, aku nggak mau ke gereja. Lalu Tuhan menjawab, jadi gua harus bilang, wow gitu. Tuhan harus takut dengan ketidakhadiranmu di gereja. Saudara mau gereja, tidak gereja, untung ruginya saudara bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah merasa untung dengan kehadiranmu di gereja. Tuhan juga tidak pernah merasa rugi dengan ketidakhadiranmu. Orang yang taat pada kehendak Allah, dia akan berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Maka orang percaya dia berdoa, ya Tuhan Bapa di surga, sembuhkan sakitku. Tapi jangan menurut kehendak, melainkan kehendak.
Lalu Tuhan berkata, aku tidak akan menyembuhkan sakitmu, karena aku begitu kangen sama kamu. Aku mempercepat kepulangan. Maka kita berani berdoa dan berkata, Tuhan, kalau kanker ini tidak sembuh, jangan bikin lama-lama uang pengeluaran terlalu banyak, percepat kepulanganku. Jangankan kau yang rindu, aku pun rindu padamu. Amin, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala. Mereka berkata, kami tidak akan menyembah patung buatan raja, karena kami tahu Tuhan kami akan menolong kami. Tapi dengarkan raja, kalau sampai Tuhan tidak menolong kami, kami tetap percaya sama dia. Bisakah kita berkata, walaupun sakit kankerku tidak sembuh, itu tidak akan mematahkan imanku kepada Yesus Kristus. Aku rela mati dengan keadaan sakit kanker, tapi dalam keadaan beriman kepada Kristus, daripada aku jalan-jalan di IT Center, di Mantos, tiba-tiba datang tsunami, aku hancur tanpa Kristus. Tuhan punya kuasa untuk semua. Hanya orang-orang yang mengambil keputusan, meninggalkan zona nyaman, masuk dalam zona tidak nyaman. Mereka yang memahami apa arti mengalami mujizat. Mereka lah yang memahami apa artinya mengiring Yesus dengan sepenuh hati. Jadi kalau hari ini saudara-saudara, kamu karena cinta Tuhan lalu diputusin pacarmu, biarkan saja. Malah bilang, puji Tuhan. Nah, ada nona-nona yang pacaran, diputusin pacarnya, apa dia bilang? Abang, jangan tinggalkan aku, terserah kau selingkuh kemana saya, boleh saja, tapi aku tetap mencintaimu. Saya kira ini nona udah gila ini. Biarkan saja. Ya, gadis-gadis, memang cowok cuma dia saja. Memangnya laki-laki cuma dia saja. Masih banyak duda-duda yang membutuhkan pertolongan saudara. Haleluya. Ngapain takut? Demikian juga cowok-cowok, jangan takut. Memangnya si Kesia sajalah wanita ini. Masih banyak siapa? Janda-janda yang membutuhkan pertolongan. Buat apa susah? Buat apa stres? Saya, saudara, ibu gembala, mama gembala, saya, kalau kami di Kupang panggil gembala, ibu itu mama. Mama gembala, sama tahu. Mama gembala. Mama gembala permisi. Saya ini kan tampan juga tidak, jelek juga tidak, persis di tengahnya. Kami enak bersaudara, limanya kulit putih, saya hancur berantakan. Lalu saya merasa minder, merasa rendah diri. Saya bilang sama papa dan mama, jangan-jangan aku anak pungut. Sehingga berpengaruh pada masalah asmara saya. Saya menyatakan cinta kepada seorang gadis berkulit putih dan berkata, I love you full. Apa dia bilang? What? Kaget kayak lihat setan. Lalu apa katanya? Kau mau suka sama saya? Kalau begitu pergi mandi baru kemarin. Karena saya kulit hitam. Saudara, biar sabun sekontainer pun tidak akan memutihkan kulit kecuali disiram pakai air panas tambah mie tambah sayur kol. Dari situ saya mulai takut jatuh cinta, takut bergaul dengan perempuan dekat dengan saya, takut disuruh mandi. Tapi ketika saya membaca Yesaya 43 berkata, engkau berharga di mataku. Wow, saya lompat dan berkata, Markus, biar kau hitam, kau tetap berharga di mata Tuhan. Hitam begini, dia pun manis berbeda, dia pun senyum berbeda. Pergi 1.000 yang antri. Haleluya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Walaupun saya ditolak oleh berkulit putih, tapi saya terus berjuang harus dapat kulit putih. Yang pertama, merubah keturunan. Yang kedua, balas dendam. Saya masuk dalam doa dan puasa, saya masuk doa, saya malaman, saya bilang ke teman-teman saya, aku suka tuh baru Sinaga. Dari Medan. Bukan ular. Ular yang bertobat. Mereka bilang, kau suka dengan dia kulit putih? Iya, mimpi. Ya memang saya harus bermimpi. Segala sesuatu harus dimulai dengan mimpi.
Saya berdoa tumpang tangan Tuhan jamah dia, kebetulan ditinggal di belakang. Kontrak di belakang gereja kami di Jakarta, pada waktu di Jakarta. Lalu saya memberanikan diri menyatakan cinta kepada dia. Dan saudara tahu, menyatakan cinta itu lebih berat daripada pikul beras 50 kilo. Setengah mati mau ngomong, so latihan masih kurang terus. Tapi saya paksakan dia berkata, itu saudara, kata orang Batak. Itu, nalamuan roh aku tua itu, aku suka sama kamu. Dia diam sejenak, dan itu trauma lagi balik, jangan-jangan disuruh mandi. Tapi dia menjawab, iya bang, aku suka sama kamu. Tapi jangan tepuk tangan dulu, masih ada penderitaan selanjutnya. Dia dari Islam, saya dari Kristen, dia berjilbab, dia guru ngaji dari Subang, Jawa Barat. Lalu saya bikin lagu Cinta Satu Keyakinan. Sayang, kalau kita tidak satu keyakinan, maafkan diriku, kita harus berpisah. Dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, mantan saya 13 orang. Semua tolak saya. Saya cuma dapat yang satu ini, Boru Sinaga ini. Lalu saya berkata, 13 orang ini adalah anak tangga untuk menjemput yang satu ini. Dan Boru Sinaga tetap yang pertama dan terakhir dalam hidupku. Jadi tidak gampang mendapatkan dia. Tapi saya percaya saya berharga. Ketika saya masuk dalam zona tidak nyaman, Tuhan mengajarkan banyak hal. Tuhan mengajarkan bagaimana mengalami mujizat, bagaimana sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan ketika ada di dalam zona tidak nyaman. Jemaat Salafida yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dituntut untuk meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona tidak nyaman. Itulah lompatan iman yang pertama. Lompatan iman yang kedua, ayat 26. Ayat 26 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Yang kedua, lompatan iman mengajarkan kita untuk tetap percaya dan mempraktikkan iman, walaupun di tengah-tengah keadaan dan situasi hidup yang sangat mencekam. Lompatan iman mengajarkan hal itu, mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah keadaan hidup yang mencekam. Saudara, saya tanya, kenapa Yesus tidur? Apakah Yesus benar-benar tidur atau memang sengaja tidur? Tanya orang di sebelah saudara, Yesus benar-benar tidur atau pura-pura tidur? Dua-duanya benar. Bisa benar-benar tidur karena secara manusia dia sudah sangat kelelahan dalam pelayanan ke satu hari. Tapi dia juga bisa pura-pura tidur. Untuk apa? Untuk mengajarkan murid-murid bagaimana beriman di setengah situasi sulit. Tuhan Yesus, apakah dia guru yang tidak baik, dia pemimpin yang tidak baik sampai tega membiarkan murid-muridnya diombang-ambingkan oleh gelombang? Tidak. Sesungguhnya Yesus tidur untuk memberi kesempatan kepada para murid mempraktekkan iman yang sudah mereka dapat dari Yesus selama ini. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah danau ketika danau bergelombang, angin topan badai datang? Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, guru, guru, tolonglah kita binasa. Coba saudara baca ayat itu. Saya ingin tahu ekspresi saudara bagaimana. Matius 8 ayat 25. Silakan dibaca. Matius 8 ayat 25. Baca dengan suara yang keras. 2, 3 mulai. Cara membaca saudara salah. Itu mereka dalam keadaan apa? Kalau saudara coba baca, Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Itu lagi panik. Bagaimana saudara dengan kapal menuju ke Manado Tua, tiba-tiba terjadi gelombang besar, kapal mulai oleng sana sini, mulai berbanting sana sini. Pernah saudara mengalami itu lalu berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah. Pernah gitu? Pernah berteriak kayak gitu? Tuhan, Tuhan,
tolonglah kita binasa. Gitu? Tidak. Pasal ekspresinya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Itu baru betul. Perhatikan tanda baca, disesuaikan dengan situasi. Jadi pada waktu mereka berseru, Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa, Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu menjadi tenang, lalu berkata, mengapa kamu tidak percaya? Seharusnya kamu percaya. Seharusnya kamu tidak perlu berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kamu tidak perlu mengeluarkan suara. Berikan saja isyarat kepada badai dan gelombang. Itu saja, badai dan gelombang pasti berhenti. Amin. Cuma kasih isyarat. Pasti mundur dia. Maka kekristenan tidak perlu berteriak panggil Tuhan, karena kita berkata sebelum kau ucapkan, dia sudah tahu apa yang kau akan kau ucapkan. Dengan diam saja dia mengerti, Roh membantu dalam kelemahan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang kita doakan. Ada orang menghadapi penderitaan luar biasa sampai tidak bisa mengucapkan doa, hanya air mata, hanya isak tangis saja. Pernah ada yang mengalami tantangan tekanan yang luar biasa sampai tidak bisa keluar kata-kata doa. Dia cuma gini. Cuman gitu. Tapi herannya Roh Kudus mengerti. Air mata yang menetes itu merupakan kata-kata ungkapan hati yang dimengerti oleh Roh Kudus, dikoneksikan kepada Yesus. Yesus sampaikan pada Bapa. Maka kita mempunyai doa dan doa syafaat. Kita mempunyai doa syafaat. Doa syafaat yang pertama bernama Yesus Kristus. Dia berdoa di surga untuk kita. Dan doa syafaat yang kedua bernama Roh Kudus. Dia mendoakan kita dari bumi ke surga. Konektivitas kita jelas, jaringan kita jelas, kuota internet boleh habis, tapi jaringan internet masuk surga tidak pernah lelah. Tuhan ajarkan begitu. Tidak usah teriak-teriak sampai Tuhan tolong, tidak usah. Bilang sama saja kanker, keluar. Bilang sama darah tinggi, bilang sama asam urat, bilang sama diabetes, keluar kau. Tubuhku ini adalah baik roh Allah, bukan baiknya penyakit. Keluar kau. Jadi di dalam zona tidak nyaman kita belajar percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar beriman secara mandiri. Atau jemaat yang sudah dewasa tidak bergantung sama mama gembala. Amin. Ini ada yang terlalu fans dengan mama gembala. Kalau anakku sakit selain mama gembala yang mendoakan, aku tidak mau. Anak lagi sakit keras, mama gembala ada di Amerika. Telepon tidak nyambung, HP-nya mama gembala tidak aktif. Kalau dia tunggu harus mama gembala yang mendoakan, maka benarlah begitu mama gembala pulang langsung memakamkan anaknya. Memang kita butuh hamba Tuhan, kita butuh gembala. Tapi kasihan, saudara membutuhkan gembala ini, jangan jadikan gembala seperti babysitter. Bilang orang di sebelah saudara, gembalamu bukan babysitter. Gembala Tuhan tempatkan menuntun umat menjadi dewasa. Gereja terbesar di Afrika saudara tahu, yang panjangnya 3 km, lebarnya 3 km. Itu ketika diantar orang gila datang ke gereja tersebut, gembala cuma umumkan, ya, habis doa ini, habis ibadat kita doakan orang gila. Baru doa pembukaan, baru nyanyi, gembala belum doakan, jemaat langsung rame-rame mendoakan, orang gila langsung sembuh, langsung ibadah rame-rame, langsung mendaftarkan diri jadi jemaat. Saya tantang Solafide, Tuhan kirim orang gila, jangan turun mama gembala. Jemaat saja bilang, stop kau, keluar. Amin. Karena Alkitab berkata,
Yang menyertai orang percaya tanda-tanda itu bukanlah pendeta, bukanlah vikaris, bukanlah evangelis, tapi orang percaya. Jadi kalau pendeta biarpun dia punya ilmu teologi banyak, tetapi tidak percaya kepada Kristus, tidak disertai mujizat. Ada satu bapak dari NTT turun melayani di Timor Leste. Sampai di Timor Leste dia dicegat. Mau kemana kamu? Saya mau menginjil. Mana rekomendasimu? Diambil Matius 28, ini rekomendasiku. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Bapak ini tidak tamat SD, Pak. Oke, baik. Yang kedua, kata penjaga perbatasan, saya akan bertanya, pada zaman itu zaman Soeharto. Saya bertanya dan pertanyaan saya kau jawab, silakan melayani di Timor Leste. Hari ini Presiden Soeharto lagi bikin apa? Kan bingung. Lagi baring, tahu-tahu tidak baring. Lagi makan, tahu-tahu tidak makan. Tapi Tuhan kasih hikmat Bapak ini menjawab. Apa jawabmu? Kalau kamu tidak bisa menjawab, tidak boleh melayani di Timor Leste. Presiden Soeharto lagi ngapain? Dia jawab dengan santai, dengan sederhana. Presiden Soeharto sedang bernafas. Presiden Soeharto sedang bernafas. Ya wajarlah, masa gak nafas? Akhirnya dia melayani di Timor Leste. Dia tidak tahu doa pelepasan, Pak. Dia hanya tahu doa Bapak kami. Jadi orang sakit dia bilang, mari kita berdoa, Bapak kami di surga. Amin, orang sembuh. Harus demikian iman orang percaya. Siapa di sini pernah ngusir setan? Terus baku usir. Saya petak umpet begitu. Pernah terjadi di Petamburan. Itu ada orang NTT, ada orang kerasukan setan dan mereka pikir NTT ini kan orang suka berdoa. Ayo doakan orang itu. Dia doa, dalam nama Yesus setan keluar. Setan bilang apa? Tunggu 5 menit lagi. Karena tunggu sudah kesal, dia berkata, hai setan, kamu yang keluar atau saya yang keluar? Setan juga bingung, ya sudah keluar bareng-bareng. Tuhan mengajarkan kita, saudara, percaya secara mandiri. Jangan bergantung dengan pendeta, bergantung sama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita semua diberikan kuasa? Yang ketiga dan terakhir, saudara tidak perlu takut melakukan lompatan iman karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas semesta alam. Dia berkata, hai angin danau diamlah. Dalam kitab Mazmur berkata bahwa dengan satu hardikan saja maka angin dan danau itu menjadi tenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang penting Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Maka kesusahan penderitaan yang kita alami akan diubahkan jadi berkat. Dan berkat anak cucu akan kita nikmati. Hal yang paling penting saudara-saudara ketahui adalah bahwa ketika saudara berani melakukan lompatan iman, percayalah Anda tidak sendiri. Anda tidak berjalan sendiri. Ada Yesus bersama kita. Kadang-kadang dia tidur. Dan membiarkan kita mempraktekkan iman. Mempraktekkan mengasihi orang yang membenci kita. Mempraktekkan iman ketika menghadapi persoalan. Ketika datang kekhawatiran kita berkata, serahkan khawatir pada Tuhan karena dia yang memelihara kamu. Dan saya juga berkhotbah, tapi saya juga belajar mempraktikkan iman itu. Pada tahun 97 saya berdoa, Tuhan suatu saat nanti saya akan keliling seluruh Indonesia. Dan Tuhan jawab sekarang. Saya sudah keliling setengah dari Indonesia. Sudah ratusan kali naik turun pesawat. Dulu orang bilang sama saya, itu Markus tidak jelas. Markus tidak jelas, terbang ke sana kemari seperti burung yang tidak jelas. Saya sempat marah dan tersinggung. Tapi sekarang saya itu dan merenung, benar juga perkataan yang tidak baik diubahkan jadi baik. Memang saya terbang ke sana kemari seperti burung. Bahkan bukan seperti burung, terbang bersama burung. Burung yang bernama Lion Air, burung yang bernama Garuda, burung yang bernama Batik Air, burung yang bernama Citylink. Sedangkan dia yang menghina saya sampai hari tinggal di kampung dan tidak pernah naik pesawat sampai hari ini.
Yang penting Yesus ada bersama kita. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus hati terhilang tujuan arah badai dan kapal yang selalu mengharap kasihnya tiada. Yesus perhatikan, yang sudah rusak dibentukkan dengan kasih sayang. Yesus perhatikan yang Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Secara cepat saya mau mendoakan saudara-saudara secara khusus bagi yang tersentuh dengan firman ini, dan firman ini menyebutkan salah satu pengalaman dalam hidupmu dan saudara rindu didoakan. Secara cepat saja, yang rindu didoakan saya undang berdiri di tempat untuk menyanyi sekali lagu ini dan kita akan berdoa. Kita Haleluya. Silakan berdiri bagi yang mau didoakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Tuhan tahu kau sedang berada dalam zona tidak nyaman. Tapi percayalah, Roh Kudus akan meneguhkan saudara. Roh Kudus akan menolong saudara melewati badai dan gelombang hidup. Haleluya. Tiada mampu. Yesus perhatikan
saudara halangi akhir-akhir. Tapi Tuhan sedang mengizinkan saudara berada di zona tidak nyaman. Di situ dia akan membuktikan kasih dan kuasa-Nya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan di gereja Pentakosta Sola Fide. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setelah mendengarkan firman Allah tentang lompatan iman, ada satu dua kalimat yang menyinggung situasi mungkin yang mereka sedang dalam keadaan yang sangat sesat. Tetapi hari ini firman Tuhan meneguhkan bahwa ikut Tuhan Yesus harus pikul salib, menyangkal diri, masuk dalam zona tidak nyaman. Tetapi di dalam zona tidak nyaman, Tuhan tidak biarkan kami sendiri. Tuhan selalu mengulurkan tangan setiap saat menolong kami. Di dalam zona tidak nyaman, Tuhan sedang mengajar kami untuk mempraktikkan iman yang kami belajar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Masalah pribadi, masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah sakit, penyakit, masalah apapun di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan datang turun tangan, memberikan pertolongan untuk umat-umat-Mu ya Bapa di surga. Ada hal-hal yang mungkin disimpan selama ini, hal-hal yang merupakan akar pahit yang tersimpan dalam nama Yesus orang Nazaret. Engkau bebaskan. Segala sakit penyakit, sakit kanker, gula darah, diabetes, sakit apapun kami usir, tolak keluar di dalam nama Yesus. Menurut belur dan darah Yesus, segala sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah berhenti berbicara, dan Roh Kudus tidak pernah berhenti, akan terus menerus memperdengarkan dan menggaungkan firman-Mu. Terpuji nama Bapa, meteraikan janji firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Sudah pastikan Yesus tidak tertidur. Dia tertidur bangunkan dia secepat. Yang membuat Yesus tertidur apabila kita tidak memanggil dia. Saudara, saya pernah terbang cuma 8 jam. Paling lama itu 8 jam dari Jakarta menuju Jepang. Ada sempat 12 jam, tapi orang harus mendarat. Jadi 8 jam. Apa orang bikin di sana? Bangunkan terus Tuhan. 3 cuma kita lakukan. 1, cia. 2, kunci. 3, berdoa. Otomatis kita ini boleh membaca kitab yang pusing. Jadi kita berdoa ada 2, tapi ini doa rupanya salah. Doa pertama, Tuhan kita masih suka hidup. Itu doa pertama. Doa yang kedua, kuserahkan tubuh, jiwa dan roh ke dalam tangan. Haleluya. Dan puji Tuhan sampai hari ini masih hidup. Amin. 19 jam luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita merasa bagaimana cerita 19 jam, rencana mereka akan kembali lagi pada bulan Oktober. Haleluya. Mari kembali mulai ini karena mau ke Bali kembali saudara. Kalau ini ada ke Bali kita mau impor otomatis. Haleluya, sedang berlama di sana. So mesti cepat pula 19 jam. Dan puji Tuhan boleh kembali. Doa kami untuk masuk Peko, kiranya diberi kepercayaan tentang siapa Tuhan dan sebenarnya. Itu paling utama. Selain kesembuhan nomor 2, tetapi dia mengenal siapa Tuhan. Tuhan memberkati dan memberkati suara firman-Nya. Kami memberkati. Boleh lambaikan tangan saudara yang diberkati. Haleluya. Bangunkan dia. Haleluya. Karena angin ombak kencang, bangunkan dia. Kalau hamba Tuhan dari laut, beda saudara dia khotbah. Waktu terjadi ombak dan gelombang, orang bangunkan Tuhan, Tuhan. Tuhan bangun. Apa yang dia lakukan? Maka Tuhan bicara pada kapten. 5 bodoh. Guru 5 suka. Haleluya. Tuhan teguhkan itu dan kalau dia. Puji Tuhan.
Maria yang kami ulang tahun saya undang ke depan. Dia melihara